Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa laysa li syai'in akhar illa bittaqwa qat. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita pasti duduk di masjid yang mulia ini dengan keyakinan yang kuat, karena kita selalu menghiasi hati kita dengan info-info hak, anti hoak. Kita yakin tak satu pun di antara kita bisa bahagia dalam hidup ini, tak satu pun. Meskipun kita punya harta halal melimpah tidak terkira jumlahnya, apalagi sekedar harta hasil haram. Kita juga yakin tak satu pun di antara kita bisa mulia dalam hidup ini. Meskipun kita punya jabatan tinggi, kita raih dengan cara jujur, lurus, tidak ada pencitraan palsu, tidak ada kebohongan dan kelicikan di sana. Apalagi sekedar jabatan yang diraih dengan cara-cara zalim, penuh tipu daya. Bahkan kita yakin sebagai seorang mukmin, tak satu pun di antara kita bisa sukses dalam hidup ini. Meskipun kita menjalani strategi hidup yang lurus, benar, terpuji, apalagi sekedar strategi hidup yang menghalalkan segala cara. Kecuali siapa di antara kita yang mendapat rahmat Allah sajalah pasti hidupnya mudah bahagia. Dan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa mulia dalam hidup ini. Bahkan hanya karena rahmat Allah sajalah kita bisa sukses di dunia, bahkan sampai di akhirat. Rasulullah SAW mengatakan, aku sukses berhasil masuk surga karena rahmat Allah. Semoga yang hadir pada hari ini dengan penuh tunduk tulus kepada Allah adalah hamba-hamba Allah yang pantas mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tanpa terasa usia kita berkurang, kesempatan kita semakin sempit, umur kita semakin sedikit. Dengan kita memasuki tahun baru Hijriah 1447, sudah berkurang 1 tahun dari 1446. Semoga ini melecut semangat kita untuk terus bersungguh-sungguh menggapai kemuliaan hidup, menggapai kejayaan hidup yang sesungguhnya. Sebagaimana tema kita pada kesempatan ini, kita berusaha awal tahun baru Hijrah ini adalah momentum kita menuju kehidupan yang lebih baik dalam segala hal. Bagaimana caranya jemaah sekalian? Ingat jemaah sekalian, penamaan tahun Hijriah dalam Islam itu diambil dari peristiwa hijrah. Jadi kita kalau ingat Hijriah, kita bersemangat untuk hijrah dari yang buruk kepada yang baik,
dari yang tercela kepada yang terpuji, dari yang penuh kebohongan penuh dengan kejujuran, dari yang bakhil menjadi dermawan, dan seterusnya. Itu semangat kita di tahun baru Hijriah. Artinya jemaah sekalian, kita selalu pandai memasukkan dalam diri kita nilai-nilai hijrah yang sudah diperankan, dilakoni oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Kenapa demikian jemaah sekalian? Karena Allah sendiri itu sudah membentuk Rasulullah SAW dengan bentukan yang terbaik. Saking baiknya tidak ada yang mengungguli kebaikannya di antara manusia. Dan itu ternyata rahasianya. Dengan Allah menyampaikan kisah-kisah para nabi dalam Al-Quran. Maksudnya, ternyata 80% kira-kira Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah para nabi dan rasul. 80%. Dan itu semua bukan sekedar cerita, tapi Allah menjamin siapapun di antara kita, bahkan Rasulullah SAW itu menjadi lebih hebat, luar biasa, karena kisah-kisah yang dibaca, yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quranul Karim. Dengan kata lain, kalau kita ingin berubah lebih baik, tolong bacalah Al-Quran, terutama kisah-kisah para nabi dan rasul. Hal itu bisa kita yakini karena Allah menginfokan kepada kita di surah Hud ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul. Setiap kami kisahkan kepadamu Muhammad berita-berita besar tentang para rasul sebelummu. Ma nuthabbitu bihi fuadak. Justru dengan kisah-kisah itu kami teguhkan pendirianmu Muhammad. Nusabbitu. Coba. Jadi Allah mengatakan kami teguhkan hatimu Muhammad dengan kisah-kisah itu. Ini kekuatan dahsyat kalau kita suka baca Quran sambil mencerna makna dan kisah-kisah dalam Al-Quran itu. Langsung Allah yang memformat diri kita menjadi lebih hebat. Subhanallah. Dan Allah tambah lagi, kenapa Quran yang ada kisah itu membuat Muhammad SAW menjadi hebat? Wa ja'aka fi hadhil haqq, dan ada dalam Al-Quran itu buatmu Muhammad nilai kebenaran, wa mau'izah, dan pelajaran penting, wa dzikra lil mu'minin, dan peringatan bagi orang-orang beriman. Itu jemaah sekalian. Karena itu maaf, kalau kita ingin mendidik diri kita dan anak kita, tolong dibuat senang mendengar, membaca kisah-kisah dalam Al-Quranul Karim. Dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan berubah hidup kita lebih baik. Nah sekarang kita fokus untuk mengambil kisah Rasulullah dalam hijrah. Dan itu ternyata akan menanamkan prinsip-prinsip penting dalam hidup kita, menjadikan hidup kita lebih baik. Yang pertama, hijrah yang diperankan oleh Rasulullah dan para sahabat mengajari kita tentang loyalitas, kesetiaan. Dan itu kesetiaan yang kita junjung adalah kesetiaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih ingat? Maaf, kalau kita sebut anak ingusan, anak kecil yang belum balik, mengajari kita tentang loyalitas. Siapa? Ali bin Abi Thalib. Tentunya seluruh sahabat yang ikut yang hijrah. Tapi Ali bin Abi Thalib yang belum balik,
diminta oleh Rasulullah, ya Ali, gantikan aku tidur di tempatku ya Ali, karena rumahku sekarang sedang dikepung, ingin menangkap dan membunuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali diminta untuk menempati tempat tidur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba apa jawaban Ali? Anak muda yang belum balik, dan bandingkan dengan anak-anak kita atau kita sekalian. Apa jawaban Ali? Siap ya Rasulullah. Ali sudah memahami kesetiaan itu kepada Allah dan Rasulnya, bukan kepada hawa nafsu, bukan kepada kepentingan dunia. Sebab saat itu Ali masih muda, tapi dia tahu tentang loyalitas, al-wala, kesetiaan. Nah, ini perlu kita jaga di awal tahun baru Hijriah ini. Semangat kesetiaan kita kepada siapa? Surah Al-Maidah ayat 55. Innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu yuqimunas shalah wa yu'tuz zakah wa hum raki'un. Kamu punya pemimpin wali yang kamu harus setia padanya, itu Allah dan Rasulullah dan orang-orang beriman yang dia menegakkan sholat, membayar zakat, dan tunduk kepada hukum-hukum Allah. Jadi kesetiaan kita bukan karena uang, bukan karena jabatan, tapi kepada Allah, kepada Rasul dan orang yang beriman. Tolong, mumpung kita masih punya kesempatan untuk memperbagus loyalitas kita. Jemaah sekalian bahagia, kalau kita setia kepada Allah, Allah pasti mengangkat derajat kita, menjaga hidup kita lebih baik. Maaf jemaah sekalian, jangankan Allah, jangankan Rasulullah dan orang-orang beriman kita setia padanya, geng mafia saja menjunjung tinggi kesetiaan. Kumpulan orang-orang bejat saja itu membuat komitmen dan kesetiaan di antara mereka. Apalagi kita orang-orang yang ingin masuk surga. Mana kesetiaan kita kepada Islam? Apakah kita termasuk yang mendukung Zionis Israel? Mana kesetiaan kita? Sekedar tidak membeli produk yang berhubungan dengan Zionis berat sekali di Indonesia ini. Mengerikan jemaah sekalian. Mana iman kita, kesetiaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang yang beriman? Itu semangat hijrah kita di awal tahun baru Hijriah. Yang kedua jemaah sekalian, yang tidak kalah pentingnya, hijrah mengajari kita tentang cinta kelas tinggi. Cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting jemaah sekalian. Seluruh sahabat yang hijrah dari Mekah ke Madinah membuktikan cintanya kepada Allah. Kenapa? Dia tinggalkan orang tuanya, dia tinggalkan pasangannya, keluarganya, hartanya, kekayaannya, kedudukannya ditinggal. Kenapa? Aku lebih cinta kepada Allah dan Rasulnya. Ya Rahman ya Rahim. Memang demikianlah karakter atau ciri khas orang-orang beriman. Allah sendiri yang menjelaskan itu kepada kita agar menjadi barometer buat kita. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Allah adalah Khalik, kita makhluk. Allah pencipta, kita makhluk. Aneh kalau kita lebih cinta kepada makhluk yang sama dengan kita daripada kepada Allah. Aneh kalau kita cinta kepada jabatan, itu makhluk rendah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aneh jemaah sekalian. Alias kita tidak berakal sehat. Ya Rahman ya Rahim.
Ingat surah Al-Baqarah 165 tadi. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang yang beriman itu sangat berat cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai Rasulullah SAW punya doa khusus agar dia hidup dalam cinta kepada Allah. As'aluka hubbaka. Aku mohon cintamu ya Allah. Wa hubba may yuhibbuka. Dan aku juga mohon cinta orang yang dia mencintaimu. Jadi kita mencintai orang yang dia mencintai Allah. Wa hubba amalin. Dan bikin aku cinta kepada semua amal yuqarribuni ila hubbika, yang selalu mendekatkanku pada cintamu. Masya Allah. Jadi kalau kita punya loyalitas dan cinta, ini cukup buat hidup kita lebih baik, ya mas sekalian. Ini semangat tahun baru Hijriah yang harus membuat kita hijrah dalam kesetiaan dan cinta hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya, tapi manusia, bahkan kita sering mengingkari janji kita sendiri. Masya Allah. Mudah-mudahan hari ini adalah hidup kita terindah, terbaik, yang paling membanggakan, karena kita mengawalinya dengan penuh kesetiaan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Hamdan wa syukran lillahi wahdah, salatan wa salaman li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Fa'lamu qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Semoga tahun baru Hijriah ini membuat hidup kita bertambah barokah, bertambah sa'adah, bahagia, dan segala macamnya adalah kebaikan buat kita. Kita berdoa kepada Allah, semoga hari ini dan seterusnya adalah saat-saatnya kita selalu mendapat rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita tidak pernah dijajah dan ditipu oleh dunia ini dan oleh makhluk yang Allah ciptakan ini. Semoga Allah memberi kita hidayah, menjaga iman kita, dan kita semuanya menuju hidup yang terbaik, yaitu husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minaz zalimin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus salah. Allah.
Waalaikumsalam. So, lihat tangannya dulu lurus dan rapat untuk kesempatan di sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب
ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون